Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma masih di surat Al-Insyiqaq, pertemuan yang kelima. Yang lalu diterangkan tentang perubahan-perubahan atau tahapan-tahapan manusia. Bahwa manusia itu bertahap-tahap berubah-ubah, baik itu badannya, tempatnya, maupun hatinya. Yang lalu terakhir dibahas tentang keadaan hati manusia. Dari tafsir firman Allah, latarkabunna tobakon an tobak. Pasti sungguh kalian itu tobakon, bertahap antobak dari tahapan. Diterangkan tafsirnya panjang dan banyak di ayat disebutkan manusia itu asalnya tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Untuk apa Allah adakan? Supaya beriman, bertakwa. Sehingga di sini di ayat 20 Allah katakan fama lahum la yu'minun. Kenapa manusia itu tidak beriman? Manusia setelah Allah terangkan keadaannya, asal muasalnya, kemudian Allah katakan kenapa manusia itu tidak mau beriman? Ayyu syai'in ma lahum. Ayyu syai'in, apa yamna'uhum, yang menghalangi mereka minal iman, dari beriman. Alasannya apa mereka tidak mau beriman? Wa madza 'alaihim, ada apa mereka manusia itu? Lau amanu billahi wal yaumil akhiri, kalaulah manusia itu mau beriman kepada Allah dan hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, manusia itu mau berinfak dari apa yang Allah rizkikan. Nah, ayyu syai'in yamna'uhum minal iman. Kenapa manusia itu ada apa yang menyebabkan mereka terhalang untuk beriman? Wa ayyu syai'in yadurruhum, apa yang membahayakan manusia idza amanu, kalau mereka beriman? Qala mu'minu ali fir'aun, seperti yang dikatakan oleh keluarga Fir'aun. Jadi tidak semua golongan Fir'aun itu kafir. Ada yang beriman. Cuma tidak terus terang. Di antara ucapan yang beriman dari keluarga Fir'aun, Allah abadikan dalam surat Ghafir ayat 28. Kata dia, ataktuluna, apakah kalian akan membunuh rojulan, Nabi Musa ya, seseorang, an yakula rabbi Allah, cuma karena mengatakan Rabbku Allah kemudian dibunuh. Wa qad ja'akum, padahal dia telah membawa kepada kalian bil bayyinat, dia datang dengan membawa al bayyinat,
Min rabbikum, dari Rabb kalian. Fa in yaku kadziban, kalau dia itu dusta, Nabi Musa itu, fa alaihi kadzibu, maka dosanya ya bagi dia yang berdusta. Wa in yaku shadiqan, tapi kalau dia benar, yusibkum ba'dalladzi ya'idukum, maka pasti akan menimpa kalian apa yang telah diancamkan pada kalian. Nah, fa ayyu syai'in 'alal insani idza amana. Maka apa atau kenapa kalau manusia itu beriman? Walihadza qala mubikhan lahum, sehingga Allah sampaikan, Allah firmankan di ayat berikutnya untuk mencela orang-orang yang tidak beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Orang beriman itu, orang tidak beriman itu, kalau dibacakan Al-Qur'an la yasjudun, mereka tidak sujud. Kalau orang tidak beriman. Artinya kalau orang beriman mesti sujud. Tanda orang beriman itu kalau dibacakan Al-Qur'an sujud. Ai la yahda'una lillahi. Maksudnya tidak tunduk, merendah. Khudu' itu tidak merendah kepada Allah. Yang membuat orang tunduk, khudu' kepada Allah itu Al-Qur'an. Kalau orang jauh dari Al-Qur'an, lawannya khudu'. Apa khudu'? Lawannya petentang-petenteng, ya, merasa cukup, istaghna, tidak merasa butuh kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Alaq, innal insana layatgha, manusia itu melampaui batas. Kenapa manusia melampaui batas? Itu sifat jeleknya manusia, itu suka melampaui batas. Istaghna. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena kebanyakan manusia itu melihat dirinya merasa cukup. Ada dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan darahnya, dengan hartanya. Seakan-akan tidak butuh Allah. Maka itu sifat jelek, sifat jiwa, penyakit hati yang bisa dihilangkan sifat jelek itu. Bagaimana kalau sudah hilang ketika dibacakan Al-Quran, mereka sujud, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Fasujudu huna, maka sujud di ayat ini, ayat 21 ya. Bimakna al-khudu lillah, maknanya tunduk kepada Allah. Ini tunduk secara hati, tunduk, jiwanya tunduk kepada Allah. Hatinya tunduk kepada Allah. Makna yasjudun. Wa illam tasjud alal ardi, sekalipun dia tidak sujud kepalanya ke tanah itu. Lakin yasjudu al-qalbu, tapi yang sujud adalah apanya? Hatinya. Seperti yang sering disampaikan bahwa orang itu menuju Allah dengan dua unsurnya, badan dan hatinya. Tidak bisa salah satunya. Kebanyakan orang sudah lalu ketika sholat itu malah badannya saja, ya. Di ayat sebelumnya itu kan, ya, ayat 19. Kebanyakan orang itu walaupun badannya sholat, sebenarnya dia tidak sholat. Kenapa? Karena yang hadir, yang sholat itu cuma badannya. Kata beliau, engkau tidak sholat. Tidak dikatakan musallin. Musallin itu orang yang sholat. Karena yang sholat yang hakiki, yang benar kalau badan dan hatinya.
Demikian juga sujud. Yang sujud itu hendaknya dua-dua. Apa itu? Zahir dan hatinya. Wa yalinu dan lin. Yalinu artinya lunak, tunduk, lembut. Wa yadhillu dan merendah. Nah, in kana al-amru kadzalik, kalau memang perkaranya seperti itu, fa anta minal mu'minin. Kalau kamu bisa seperti itu, maka engkau adalah orang mukmin. Jadi orang mukmin ketika mendengar ayat, hatinya sujud, hatinya lunak, hatinya merendah. Nah, hilang sifat-sifat jeleknya, congkaknya. Sebagaimana firman-Nya, idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadadhum imana, bertambah keimanannya. Wa illam yakun qalbaka kadzalik, kalau hatimu tidak seperti itu, enggak ada pengaruh, enggak ada efek ketika baca ayat. Fafika, maka pada dirimu syabahun minal musyrikin, berarti pada dirimu ada kesamaan dengan musyrikin. Naudzubillah, ya. Bagaimana musyrikin itu? Idza quriya alaihimul Qur'an, orang musyrikin itu kalau dibacakan padanya Al-Qur'an la yasjudun, hatinya tetap keras. Bahkan oleh Allah dikatakan lebih keras dari batu, ya. Nah, padahal Al-Qur'an ini kalau diturunkan ke gunung, apa kata Allah? La ra'aita idza, kalau Al-Qur'an diturunkan pada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu pecah, ya. Min khosyatillah. Gimana itu ayatnya sebelumnya? Kalau Al-Qur'an diturunkan pada gunung, gunung itu gambaran batu yang keras. Tapi itu bisa pecah kalau diturunkan Al-Qur'an padanya. Kata Allah kan di situ dikatakan min khosyatillah. Karena gunung itu pecah karena takutnya kepada Allah. Tapi hati manusia kok enggak bisa pecah? Kenapa? Nah, itu diterangkan kan di ayat sebelumnya. Karena hati manusia lebih keras dari batu. Nah, itu penyakit. Hati keras itu penyakit. Allah katakan wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka hati manusia, hati yang keras dari dzikrullah. Ingat ayatnya itu gimana? Wa min alamatil hudu, di antara tanda hati yang tunduk kepada Allah karena dibacakan ayat-ayat Allah, inda qiraatil Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, annal insana, bahwa manusia idza qara'a ayatan, apabila membaca ayat sajidatan, ayat sajadah, sajada lillah, dia sujud kepada Allah. Dzullan, kenapa sujud? Dzullan, tunduk kepada Allah. Nah, wa khudu'an, merendah kepada Allah. Ini yang dimaksud kepalanya, ya, zahirnya. Ini tanda orang yang hatinya tunduk kepada Allah disertai oleh kepalanya yang sujud. Karena memang kondisi badan manusia itu mengikuti kondisi hatinya. Ketika hatinya sujud, ikut kepalanya sujud.
ketika membaca ayat-ayat sajadah. Di Al-Quran ada sekitar 15 ayat ya. Apa? Ayat sajadah. Nah. Fasjudu lillahi wa'budu. Itu di antaranya. Surat apa ini? An-Najm akhir. Surat terakhir. Wa qad istadalla ba'dul ulama. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini ala wujubi sujudi tilawah. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah tadi ketika membaca sujud. Baca surat As-Sajadah. Bapak baca surat Sajadah. Wa qala innal insana, ulama mengatakan sesungguhnya manusia idza marra bi ayati sajadatin, hendaknya manusia kalau melewati ayat sajadah walam yasjud, kemudian dia tidak sujud, kana asiman, maka dia berdosa. Nah, baik dalam sholat ataupun di luar. Termasuk surat Al-Alaq ya. Di surat Al-Alaq itu ada sajadah juga. Was-sahih, tapi yang benar kata beliau, annaha laisat biwajibatin. Wa sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib. Wa in kana hadzal qaulu ani al-qaulu bil wujub, walaupun pendapat yang mengatakan wajib huwa mazhabu Abu Hanifah, itu pendapatnya Abu Hanifah. Wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau sependapat dengan Abu Hanifah, wajibnya sujud tilawah. Lakin hadza qaulun marju, kata Syekh, tapi ini pendapat yang marju. Marju artinya tidak roji, tidak kuat. Nah, apa dalilnya kok tidak kuat? Wa dzalika annahu sabata fis sahih, karena telah sahih di dalam Bukhari Muslim, di dalam Bukhari, an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, annahu khataban nasa, bahwa beliau berkhutbah pada manusia, yauman, pada suatu hari. Ini maksudnya khutbah Jumat. Faqara'a suratan Nahli, maka beliau Umar membaca surat An-Nahl. Falamma wasala ayat as-sajadah, setelah ketika melewati ayat sajadah, nazala, beliau turun minal mimbari, dari mimbar, fasajada, dan beliau sujud. Tsumma qara'aha minal jum'ati tsaniyah, tapi beliau membaca lagi di Jumat kedua, Jumat berikutnya. Famarra biha, dan melewati ayat itu lagi, walam yasjud, dan beliau tidak sujud. Faqala radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yafrud, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memfardukan alaina sujuda illa an nasya. Kata Umar, Allah tidak mewajibkan sujud. Nah, kecuali memang ingin. Nah, wa kana dzalika bimahdarin minas sahabah. Ini dilakukan oleh Umar di tengah-tengah hadirnya para sahabat radhiyallahu anhum. Walam yungkir alaihi ahadun, tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkari perkataan Umar ini. Wasunnatuhu, dan sunnahnya beliau,
radhiyallahu anhu minas sunanil allati umirna bittibaiha. Sementara sunnah beliau ini termasuk sunnah-sunnah yang kita diperintah untuk mengikuti. Rasul bersabda, alaikum bisunnati, hendaknya engkau berpegang kepada sunnahku, terus wasunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ini kan khulafa yang kedua. Wa ala hadza dari ini fal qaulur rajih, pendapat yang rajih, anna sujudat tilawati, bahwa sujud tilawah laisa biwajibin. Apa? Tidak wajib. Lakinnahu sunnatun muakkadatun. Tapi itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, dikuatkan. Fa'idha mararta bi ayati sajdatin, apabila engkau melewati ayat sajdah, baik sholat ataupun tidak, ya. Ketika sholat ataupun tidak, cuma beda caranya dalam sholat dan di luar sholat. Kalau engkau membaca Al-Quran melewati ayat sajdah, fasjud, maka sujudlah. Fi ayyi waqtin kunta fis sabah, fi ayyi waqtin kunta, di waktu apapun engkau. Nah, misalnya bacanya di waktu larangan sholat, habis sholat subuh misalnya, habis sholat asar misalnya. Fis sabah, baik di waktu pagi engkau baca Quran, habis sholat subuh baca Quran, maka sujudlah. Au fil masa, atau di waktu sore. Au fil laili, di waktu malam. Au fin nahar, di waktu siang. Bagaimana caranya? Takabbar indas sujud. Takbir ketika mau sujud itu, Allahu Akbar. Menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat, Allahu Akbar. Bacanya ya bacaan sujud. Nah, wa idza rafa'ta, kalau engkau bangun dari sujud, fala tukabbir, gak perlu takbir. Ini sujud apa? Tilawah di luar salat, wala tusallim, gak perlu salam. Hadza idza sajadta kharijus shalah. Ini kalau engkau sujud di luar salat. Amma idza sajadta fis shalah, adapun kalau engkau sujud ketika salat, fala budda an tukabbira, maka harus takbir. Idza sajadta, takbir ketika sujud, mau sujud, wa an tukabbira idza nahatta, dan kau juga takbir ketika bangkit dari sujud. Kenapa? Li'annaha lamma kanat fis shalah, kalau sujud tilawahnya itu dilakukan dalam salat, kana laha hukmus sujud, maka dia dibawa kepada hukum sujud fis shalah. Ya. Ikut hukum sujud fis shalah. Apa tadi? Takbir ketika mau sujud dan takbir ketika bangun sujud. Nah, idza quri'al Qur'anu la yasjudun. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil ladzina kafaru yukadzibun. Adapun orang-orang kafir, tadi mengingatkan di ayat sebelumnya tadi, bahwa kalau orang itu baca Quran kok enggak sujud secara, terutama secara batin, ya, itu terkena sifatnya musyrikin, hatinya keras, enggak mau sujud. Di sini Allah tegaskan lagi, adapun orang-orang kafir yukadzibun, mereka itu
mendustakan. Maksudnya mendustakan itu tidak beriman. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah itu tahu apa yang mereka kumpulkan. Lama dzakara subhanahu wa ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan annahum idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, bahwa mereka itu kalau dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud. Sebagai sifatnya munafik, sifatnya musyrikin, orang-orang kafir. Bayyana, Allah terangkan di ayat berikutnya ini, anna sababatarkihim, bahwa sebab mereka meninggalkan sujud, as-sujud huwa takdzibuhum. Kenapa mereka enggak sujud? Allah terangkan di sini sebabnya. Kenapa? Mereka itu takdzib, tidak beriman. Takdzib maknanya tidak percaya. Bima ja'at bihir rusul, dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Li'anna kulla man kana imanuhu shadiqan, artinya kalau orang itu imannya benar, fala budda an yamtasila al-amra, pasti dia akan menjalani perintah. Cirinya orang imannya benar. Nah, wa an yajtaniba an-nahya, dan tanda orang imannya benar itu menjauhi larangan. Li'annal iman as-shadiq, karena iman yang benar, yang ori, yahmilu sahibahu ala dzalik, bisa mendorong orangnya, mengantarkan orangnya untuk itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Di ayat yang lalu sudah disebutkan kan, kenapa sholat saya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti ayat inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, karena sholatnya enggak benar. Ini juga imannya enggak benar. Karena kalau iman benar itu pasti muncul itu keinginan menjalankan perintah, kebencian kepada kemungkaran, kemaksiatan. Wala tajidu syahson, engkau tidak akan mendapati seseorang yang tahika al-muharima, yang tahika itu merobek, artinya melakukan perkara yang diharamkan, menerjang perkara yang diharamkan. Au yatrukul wajibat, kau tidak akan mendapati seseorang itu meninggalkan kewajiban illa bisababi dha'fi imanihi, kecuali sebabnya karena lemahnya iman mereka. Nah, sehingga pendorong utama orang menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu keimanan yang jujur. Sehingga untuk mendapatkan iman yang jujur itu harus materi pelajarannya itu harus benar dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kalau tidak, karena banyak pelajaran-pelajaran di ma'had-ma'had perguruan tinggi, mulai TK sampai perguruan tinggi itu, pelajaran keimanannya itu salah. Sehingga tidak ada efek walaupun sudah selesai, tuntas, sudah sarjono, ya imannya masih enggak beres. Berani melakukan perkara yang haram. Ya. Walihada kanal imanu, dari itu maka iman itu, ini mempelajari tentang iman, ya. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah, definisi iman, huwa, apa itu iman menurut ahli sunnah? Huwa at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan, benarkan yang dipelajari itu Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-mustalzimu at-tasdik membenarkan yang berkonsekuensi atau yang mendorong lil qabul menerima, wal iz'an melaksanakan. Fa mata ra'aitar rajula, maka kalau engkau mendapati seseorang yatrukul wajibat, berani meninggalkan yang diwajibkan, au ba'dan minha atau sebagiannya, au yaf'alul muharramat atau melakukan yang diharamkan, fa'lam, ketahuilah anna imanahu dhaifun. Nah, secara zahir sudah bisa dinilai. Oh, itu lemah, imannya lemah. Idlau kana imanuhu qawiyan, karena kalau imannya kuat, ma ada al-wajibat, dia tidak akan melalaikan, menyia-nyiakan yang wajib. Misalnya mengangkat kain dari telapak, dari tumit, dari mata kaki, itu kan wajib ya. Berarti orang-orang isbal itu kenapa? Imannya lemah. Nah, atau apa? Banyak kewajiban-kewajiban yang baik, yang remeh-remeh. Orang kalau imannya sahih, imannya kuat, pasti orang itu tidak akan menyia-nyiakan yang wajib. Wala intahakal mahdurat, dan tidak akan menerjang yang dilarang. Walihada qala ta'ala huna, dari itu Allah katakan di ayat ini, balil ladzina kafaru yukadzibun. Jadi itu sifatnya orang kafir. Kalau dibacakan Al-Qur'an itu tidak sujud, itu sifatnya musyrikin. Kalau orang itu tidak menjalankan perintah, ini karena enggak percaya, di hatinya enggak ada kepercayaan, enggak ada iman. Sehingga dia tidak peduli ini yang diharamkan, ini yang wajib, tidak ada kepedulian. Ai fi tarkihim as-sujud, itu yang menyebabkan mereka meninggalkan sujud. Ya, yang menyebabkan mereka meninggalkan sujud dengan dua makna sujud tadi, hatinya merendah, tunduk. Nah, itu karena mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah itu lebih tahu dengan apa yang mereka kumpulkan. Ai annahu subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah itu lebih tahu, maha mengetahui, bima yu'unahu, dengan apa yang mereka kumpulkan. Ai bima yajma'unahu fi sudurihim. Allah tahu apa yang ada, yang mereka kumpulkan di hati mereka. Mestinya yang dikumpulkan itu di hati itu iman kan, ya. Ini enggak. Yang dikumpulkan di hatinya ini tadi yukadzibun, kedustaan-kedustaan. Itu kotoran, itu penyakit, sampah. Hatinya penuh sampah, banyak penyakitnya. Di antaranya cengkal, sombong. Wa ma yajma'una fi amwalihim, Allah tahu dengan apa yang mereka kumpulkan, min amwalihim, berupa harta. Yang mereka kumpulkan dalam hidupnya harta. Wa ma yajma'una alaihi min manafidatir rasul. Dan juga yang mereka kumpulkan di dalam hati mereka berupa penentangan kepada Rasul dan menyelisihi Rasul. Bal muharibatir Rasul, bahkan mereka berani memerangi Rasul. Wa qitalum, dan membunuh Rasul. Ini efek-efek tadi, gak percaya, yukadzibun.
Wal kuffaru a'daun, maka orang-orang kafir dulu sampai sekarang dan akan datang itu a'daun. Apa a'da? Musuh. Musuhnya siapa? Lirrusul, musuhnya para rasul. Min hina ba'atsallahu rusula, semenjak Allah utus rasul. Nabi Musa, Nabi Nuh, ya. Alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi Nuh, manusia itu tunduk, mentauhidkan Allah. Tidak aneh-aneh, tidak memerangi Rasul, tidak memusuhi Rasul sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu. Nah. Wa annahum yajma'una lahum wa yakiduna lahum. Mereka itu mengumpulkan untuk melawan Rasul. Mereka berbuat makar. Fatawa'adahumullahu ta'ala fi hadhil ayah. Maka mereka itu orang-orang yang menentang Rasul, menentang sunnah, memusuhi sunnah, Allah ancam mereka di ayat ini. Apa kata Allah? Wallahu a'lamu bima yu'un. Memang kembalinya manusia itu kan kepada Allah. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ya. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Surat apa itu? Al-Alaq. Ya. Manusia itu gimana pun keadaannya mesti kembali kepada Allah. Dan Allah tahu apa yang mereka bawa. Bisa membawa buah-buah keimanan dan ketakwaan. Atau membawa bahan bakar di punggungnya. Allah tahu. Dan mereka pasti sebentar lagi berdiri di hadapan Allah. Ay bima yajma'una min aqwalin. Apa yang mereka kumpulkan berupa ucapan-ucapan, wa af'alin, perbuatan-perbuatan, wa daghain, penentangan-penentangan, wa adawatin, permusuhan-permusuhan, wa amwalin, harta-harta. Didur Rasul alaihi salatu wassalam, yang melawan Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya dikatakan Allah Maha Tahu, tapi di ayat berikutnya Allah katakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ancaman berikutnya. Ancaman-ancaman seperti ini Allah sampaikan supaya kita takut. Ya. Kalau takut, kita akan berusaha untuk membersihkan hati ini dari penyakit-penyakitnya. Akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ahbarahum, Allah mengabarkan, bukan ahbar nih, ahbirhum, ya. Karena fabashirhum. Ini bentuk perintah, ya. Kabari mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang yukadzibun, orang-orang yang tidak sujud itu. Allah Maha tahu dengan apa yang mereka perbuat, maka kabari mereka. Kabari apa? Bil adzabil alim, dengan azab yang pedih. Alladzi la budda an yakuna, yang pasti mereka akan alami. Nauzubillah. Wal khitabu fi qaulihi fabashirhum, yang dituju oleh Allah dari fabashirhum, kabari mereka, amun. Ini umum lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Rasul, walikulli man yasihu hitabuhu, dan juga pada selainnya, siapapun yang pantas, yang benar untuk ditujukan. Ya, pewaris para Rasul itu juga boleh. Artinya diperintah oleh Allah untuk mengabari orang-orang yang tidak tunduk hatinya, orang-orang yang dustakan, itu untuk diberi kabar bagi mereka ancaman Allah, azab yang pedih. Fa'innahu bidahilun fi hadza, walaupun selain Rasul masuk, fabashirhum wa an nubasyira kulla kafirin, kita boleh memberi kabar. Basyir di sini asal maknanya kabar gembira.
Tapi ini kata basyara itu artinya bisa bermakna kulit, apa? Kulit ya. Kulit itu maknanya bahasa Arabnya basyar. Maksudnya apa? Kalau disampaikan siksa-siksa neraka, ngerinya azab Allah, itu bisa menjadikan kulit ini berdiri bulunya. Itu diterangkan oleh para ulama bahasa tafsir. Kenapa memakai kata basyir, beri kabar gembira mereka dengan adab yang pedih. Maksudnya bukan gembira senang, tapi ini ancaman. Karena membuat ancaman Allah itu berdirinya bulu kuduk. Wa an nubasyira kulla kafirin, hendaknya kita mengabari pada setiap orang kafir bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih. Fanahnu, maka kita nubasyiru, kita ngabari mereka. Kulla kafirin, setiap orang kafir. Nah, siapa orang kafir selain Islam itu? Bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih, yantadiruhu, yang sedang mereka tunggu. Kalau sampai menghadap Allah apa? Tidak beriman dan bertakwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wantadhir, tunggulah. Innahum muntadirun, sesungguhnya mereka itu orang yang sedang menunggu. Wantadhir, tunggulah. Innahum, sesungguhnya mereka muntadirun, orang yang sedang menunggu. Menunggu apa? Adzabun alim. Boleh disampaikan. Nah, kalau Allah beri hidayah, dia akan beriman, bertakwa. Surah As-Sajdah ayat 30. Nah, insyaallah ini yang kita bahas pada pagi ini. Masih ada beberapa ayat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita diberi taufik dan diberi hidayah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.